Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Semarang. Bermula ketika seorang pemilik kos mulai curiga karena sudah beberapa hari tidak pernah melihat pemilik toko air isi ulang Arga Tirta. Bahkan tokonya pun sudah berhari-hari tutup. Ini terlihat sedikit aneh karena sebelum-sebelumnya toko air isi ulang ini tidak pernah tutup karena sudah banyak memiliki pelanggan. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Irwan Hutagalung, pria berusia 53 tahun. Irwan merupakan seorang pemilik toko air minum AHS Arga Tirta. Irwan memiliki usaha air isi ulang ini sudah lama. Awalnya ia mengurusi toko ini sendirian dan sesekali hanya dibantu oleh keluarganya saja dan ada satu karyawan. Setelah beberapa tahun, air isi ulang di tokonya mulai ramai pembeli. Tempat pengisian air ini juga sudah mulai banyak memiliki pelanggan. Melihat setiap hari banyak yang datang ke tokonya, Irwan Hutagalung mulai kewalahan. Dari sinilah ia memutuskan untuk merekrut satu pegawai lagi untuk membantu menjaga toko air minumnya. Muhammad Hussein, pemuda berusia sekitar 28 tahun. Hussein tinggal di Sambong, RT 2 RW 5, Kecamatan Punggelang, Kabupaten Banjarnegara. Keseharian Hussein berada di warung. Ia bekerja di sebuah warung Warmindo. Suatu hari Hussein bertemu dengan Bapak Irwan Hutagalung. Irwan sedang mencari pegawai untuk toko air minumnya. Irwan menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap Hussein. Melihat kebaikan Irwan terhadap dirinya, Hussein mulai kasihan. Ia akhirnya berhenti di Warmindo, kemudian ia mulai bekerja di tempat Irwan Hutagalung. Hari demi hari berlalu seperti biasa, tidak ada yang aneh. Bahkan Hussein sudah sempat menerima gaji pertamanya sebesar 2 juta rupiah. Sudah 1 bulan lebih Hussein bekerja di tempat air isi ulang milik Irwan. Hussein mulai merasa tidak nyaman terhadap perlakuan Irwan. Perlakuan Irwan mulai berubah, tidak sama seperti saat awal pertama merekrutnya. Irwan mulai sering memarahi Hussein dan sesekali ia juga memukulinya. Suatu hari Hussein beberapa kali melakukan kesalahan. Ia salah memberi harga terhadap pelanggan. Tidak hanya itu, mesin galon isi ulang rusak saat pengisian air. Melihat kesalahan ini, Irwan langsung naik pitam. Ia langsung memarahi Hussein tanpa ampun. Hussein sudah pasrah, bahkan ia meminta untuk diberhentikan saja sebagai pegawai di toko Irwan. Mendengar permintaan itu, Irwan tidak peduli. Irwan kemudian menyita KTP Hussein dan mengancamnya. Irwan mengancam jika sampai keluar dari kerjaan itu, Hussein akan dihabisi. Mendengar ancaman bosnya ini, Hussein sudah sangat tidak tahan lagi. Senin 1 Mei 2023. Pada malam hari, Hussein diam-diam masuk ke toko. Melihat bosnya sedang tertidur lelap, Hussein langsung menikam bosnya yang sedang tidur dengan linggis sepanjang 1 meter hingga Irwan tak sadarkan diri. Setelah itu, Hussein pergi ke angkringan dan menceritakan aksinya ini kepada imam, yaitu penjual angkringan. Hussein bercerita hal tersebut dalam keadaan mabuk. 5 hari kemudian, tepatnya Jumat 5 Mei 2023, Hussein mulai panik. Ia kebingungan mau diapakan mayat dari bosnya tersebut. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan tubuh Irwan ke dalam karung, kemudian menyeretnya ke samping toko. Hussein juga sempat mengambil uang sebesar 7 juta rupiah milik Irwan dan juga menggunakan motornya. Selanjutnya, Hussein mengajak penjaga angkringan yang kemarin ia temui. Hussein mengajaknya untuk memesan wanita melalui aplikasi menggunakan hasil uang curian. Keesokan harinya, Irwan kembali ke toko untuk mengecor bosnya di lorong
lorong samping toko pada Sabtu 6 Mei 2023. Setelah menghilangkan barang bukti, Hussein berpamitan dengan rekan kerjanya bernama Yuli yang merupakan pegawai toko air minum juga untuk pulang ke Banjarnegara. Singkat cerita, Yuliati yang merupakan rekan kerja Hussein sudah beberapa hari ini di tempat tokonya ia mencium bau yang tidak sedap dan sudah beberapa hari ia tidak berjumpa dan tidak melihat bosnya Irwan Hutagalung. Karena mulai curiga, Yuli pergi ke tempat Ibu Is yang merupakan seorang pemilik kontrakan di dekat toko untuk mengecek ke belakang dan sekitar toko. Mendengar permintaan Yuliati yang tampak panik, Ibu Is dan suaminya menuju lokasi tempat usahanya tersebut yang berjarak satu rumah. Setelah sampai di depan toko, Ibu Is tidak berani masuk. Ia memilih untuk tetap di luar toko. Suami Ibu Is dan juga Yuliati masuk ke dalam toko dan juga mengecek di sekitar toko. Saat pintu dibuka, suami Ibu Is melihat kaki manusia seperti dicor kemudian ditutupi karpet. Setelah itu suaminya menyuruh Ibu Is untuk melapor ke polsek setempat. Ibu Is mengaku sudah mencium bau tak sedap tersebut sejak beberapa hari yang lalu, namun ia tidak curiga bau tak sedap tersebut dari mayat manusia. Selain itu, Yuliati sempat bercerita kepada Ibu Is bahwa ia beberapa hari bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Hussein. Ketika itu, Yuli datang ke tempat isi ulang air tersebut untuk mengisi token listrik dan Hussein sempat menyerahkan kunci toko kepada Yuli. Saat itu tiba-tiba Hussein berpamitan. Ia terlihat terburu-buru. Hussein pamit ingin pulang kampung. Hussein mau naik travel pulang ke Banjarnegara. Yuli tidak merasa curiga sama sekali karena selama ini tidak pernah terdengar kegaduhan maupun keributan di dalam tempat kerjanya. Bahkan ia menyebut tak pernah melihat adanya cekcok antara Pak Irwan dan juga Hussein. Tak lama setelah dihubungi, Polrestabes Semarang AKBP Doni Lumbantoruan datang ke tempat TKP dan langsung melakukan pemeriksaan. Saat ditemukan tubuh dan juga kaki Pak Iwan dicor, sementara kepala dan kedua tangannya dimutilasi serta kakinya diikat tali rafia berwarna biru. Pengevakuasian Pak Irwan ini membutuhkan waktu hampir 1 jam. Mayat saat dievakuasi sudah dalam keadaan membusuk. Diperkirakan Pak Irwan sudah meninggal dunia 3-4 hari yang lalu. Sementara kepala dan juga tangan Pak Irwan ditemukan di dalam karung di dekat tubuhnya yang dicor. Setelah berhasil dievakuasi, mayat Pak Iwan dibawa ke kamar jenazah RSUP Karyadi Semarang untuk diidentifikasi. Di sisi lain, dari hasil pemeriksaan, polisi berhasil menemukan barang bukti tambahan berupa linggis. Linggis tersebut ditemukan di TKP pengecoran mayat di toko air minum AHS Arga Tirta. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan temuan tersebut mendukung dugaan adanya penganiayaan sebelum Pak Iwan dimutilasi. Sejumlah barang bukti lainnya diletakkan di depan toko dengan beralaskan kardus. Di antaranya terdapat kaos, celana pendek, dan juga pakaian dalam. Kemudian 1 bungkus sak semen yang digunakan mengecor dan 1 karung beras untuk membungkus potongan kepala dan juga tangan serta kaki Pak Iwan. Terdapat juga palu dan linggis kecil serta 1 bantal dan 2 bongkahan semen yang bernoda bercak darah. Sementara itu, pencarian pelaku tetap dilakukan dan polisi sudah memeriksa beberapa saksi. Dan dari keterangan para saksi, kecurigaan mulai tertuju kepada Hussein. Akhirnya, polisi berhasil menangkap Hussein dan membawanya ke kantor polisi.
Saat diinterogasi Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengenai dirinya yang telah melakukan aksi tidak manusiawi ini, dengan santainya Hussein mengaku merasa puas dan sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Ia menceritakan proses pembunuhan dengan tanpa ampun, menusuk pipi Pak Iwan dengan linggis, memutilasinya hingga mengecor tubuhnya dengan semen di lorong samping toko tempat kerjanya. Ia juga mengaku usai aksi kejam itu ia membawa kabur uang dari Pak Iwan sebanyak 7 juta rupiah dan sepeda motor Yamaha Bison milik Pak Iwan. Dari hasil pemeriksaan, Hussein dinyatakan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Muhammad Hussein. Putusan ini dibacakan Hakim Ketua Sarwedi pada sidang di PN Semarang, Jawa Tengah. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dipidana penjara seumur hidup. Menurut hakim, terdakwa Hussein terbukti bersalah melanggar pasal 339 KUHP tentang pembunuhan. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Semarang. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.